hari ini Bapak akan masuk di kelas kalian untuk mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Ya, baik. Bapak perkenalkan diri Bapak. Nama saya adalah Nidera Jadi. Saya mahasiswa PPG Universitas PGRI Palembang yang hari ini akan mengadakan ujian UKIM ya di SMA Negeri 2 Lambagia. Apakah anak-anak bersedia saya mengajar tugas ini? Sudah. Baik. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, hadir semua ya. Terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran teks ceramah ya, yaitu di KD 3.6 dan 4.6, di mana 3.6 yaitu menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam ceramah. 3.4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat. Ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita diajak untuk menganalisis seperti apa struktur teks ceramah dan kebahasaan yang ada dalam teks ceramah. Nah, setelah kalian memahami apa itu isinya, seperti apa strukturnya, barulah kita diajak untuk mengkonstruksi atau menyusun seperti apa teks ceramah tersebut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada kegiatan pembelajaran ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks ceramah dengan tepat. Jadi nantinya anak-anak sekalian akan mengidentifikasi sebuah teks ceramah dan menentukan struktur teks ceramah itu dengan tepat. Selanjutnya yaitu menganalisis isi dan struktur teks ceramah. Ya. Apa sih isi dari teks ceramah tersebut? Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Ya. Artinya memperhatikan kebahasaan-kebahasaan yang ada dalam teks ceramah itu seperti apa ya. Nah, melalui tujuan pembelajaran ini, Bapak akan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery and learning ya, dengan metode atau cara pembelajaran yaitu tanya jawab dan diskusi. Dan persentase didik nantinya Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya untuk menentukan apa sih isi struktur kebahasaan dalam teks ceramah tersebut ya. Nah, materi pokok hari ini yaitu isi teks ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya, jadi inilah materi-materi yang kita akan pelajari hari ini ya. Nah, nantinya tata cara untuk mengumpulkan data atau cara anak-anak sekalian untuk mengerjakan, Bapak tadi sudah membagikan paket. Nah, nantinya anak-anak sekalian silakan baca dan simak buku siswa halaman 92 sampai 95 tentang menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah serta kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, namun setelah nanti membaca, Bapak akan membagikan sebuah teks ceramah yang nantinya akan kalian identifikasi ya. Nah, setelah kalian membaca
panduan atau buku siswa yang sudah anak-anak sekalian pegang, barulah nanti Bapak akan membagikan sebuah teks ceramah yang nantinya akan anak-anak sekalian tentukan apa sih isinya, apa sih kebahasaannya. Ya. Selanjutnya membaca, menyimak bahan ajar yang telah Bapak sediakan. Baik, sebelum Bapak lanjut atau sebelum Bapak membagikan teks ceramah, sebelum kalian juga membaca dan menyimak di buku halaman tersebut, Bapak ingin mengingatkan kembali atau bertanya, ada tidak yang masih ingat apa sih teks ceramah itu? Ada dari kelompok berapa? Asma. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian, dan suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Kita berikan aplaus dulu. Masih ada yang lain yang bisa menjawab? Ya, silakan. Teks ceramah adalah pidato yang disampaikan seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, informasi atau pengetahuan. Iya, bagus ya. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi apa sih teks ceramah itu, dan ternyata anak-anak sekalian masih mengingat pengertian dari teks ceramah. Nah, apa sih ciri-ciri teks ceramah itu? Ada yang masih ingat? Yang ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, silakan. ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Ya, bagus. Kita beri aplaus ya. Nah, masih ada? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diutamakan. Iya, bagus. Kita beri aplaus ya. Ya, baik, anak-anak sekalian, semua jawabannya tadi sudah bagus ya. Dimana teks ceramah itu apa, ciri-ciri teks ceramah kalian masih mengingatnya. Nah, teks ceramah itu adalah Penyampaian di depan umum yang berisi Ya. penyampaian suatu informasi, oke. Nah, sementara ciri-cirinya berisi argumen, nah, berisi argumen dan apa lagi? Pendapat ajakan atau persuasi. Ya, terdapat ajakan atau persuasi. Nah, ada nggak perbedaan antara pidato, teks ceramah, ada atau khutbah? ada Oke, siapa yang bisa menjawab? Pak. Oke, silakan. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yang ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Baik, bagus ya. Nah, sedangkan khutbah itu apa? Oke, silakan. Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik peribadatan dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Bagus. Terima kasih ya. Kita berikan aplaus. Nah, jadi antara ketiganya berbeda? Antara ceramah, pidato, dan khutbah. Iya. Jadi merekanya berbeda ya, walaupun sama-sama berbicara di depan orang banyak. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada? Tidak ada? Ketika tidak pertanyaan, kita lanjut di langkah-langkah ya. Seperti apa sih langkah-langkah dalam membuat teks ceramah itu? Ada yang tahu sebelum Bapak jelaskan? Ya, silakan. Langkah-langkah menyusun teks ceramah. 1. Menentukan topik. 2. Merumuskan tujuan ceramah.
3. Menyusun kerangka ceramah. 4. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Iya, bagus sekali ya. Kita beri aplaus dulu. Ada yang punya pendapat lain? Ya. Pertama, menentukan topik. Tentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Tentunya terkadang topik ceramah juga dapat didapatkan dengan tidak sengaja, misalnya saat kita membaca teks berita dan mendapatkan kabar yang sedang hangat dibicarakan. Oke, bagus ya. Kita mulai dulu semuanya. Ya, jadi menentukan topik pada teks ceramah itu sangat penting ya. Nah, namun topik itu tidak perlu kita tentukan atau pikirkan sedetail mungkin. Bisa jadi pada saat kita jalan-jalan kita langsung menemukan ide atau hal-hal yang lagi diperbincangkan di masyarakat atau yang lagi hangat-hangat ya. Misalnya kalau sekarang topiknya yang lagi hangat yaitu COVID-19 ya, corona dan sebagainya di mana-mana. Ya, itu bisa kita angkat menjadi topik. Artinya ada langkah awal yang akan kita sampaikan pada orang banyak nantinya. Nah, setelah kita menentukan topik, apa yang kita tentukan yang berikutnya? Merumuskan tujuan ceramah. Ya, merumuskan tujuan ceramah. Ya, seperti apa itu perumusan tujuan ceramah? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjawab? Seperti apa tujuan ceramah? Ada? Oke, silakan. Dalam gambaran luasnya, tujuan ceramah meliputi tujuan umum yang meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif. Yang kedua, tujuan khusus yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran. Cara menulis untuk tujuan umum sekalian atau hobi, geografi sekarang untuk tujuan umum geografi tokoh. Ya, bagus ya. Kita beri aplaus dulu. Nah, itulah tadi beberapa kriteria atau apa yang harus kita tentukan dalam membuat sebuah teks ceramah. Menentukan topik, perumusan kerangka ceramah. Tujuan ceramah. ya, tujuan ceramah. Lalu berikutnya menyusun rangka ceramah. Seperti apa rangka ceramah itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Oke, silakan. Rangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan dibicarakan. Oke, bagus. Kita harus duduk semuanya ya. Ada yang mendapat lain? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Nah, anak-anak sekalian, semua jawaban kalian itu sudah bagus, sudah benar. Terima kasih ya atas jawaban-jawaban yang kalian berikan. Jadi itulah tata cara dalam kita membuat sebuah teks ceramah. Apa sih langkah-langkah yang kita harus tentukan di awal, di tengah, dan di akhir. Baik anak-anak sekalian. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Baik, kalau memang sudah paham semua, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi di awal, Bapak akan silakan buka buku siswa halaman 92 sampai 95 ya. Silakan baca baik-baik, telah baik-baik, cermati seperti apa sih struktur teks ceramah itu. Bagaimana caranya kita menentukan struktur teks ceramah, isi ceramah, dan kebahasaan teks ceramah ya. Nah, nantinya Bapak akan berikan waktu 10 menit untuk memahami apa sih yang ada dalam halaman 92 hingga 95 tersebut. Lalu Bapak akan membagikan sebuah teks ceramah. Nah, nantinya anak-anak sekalian bersama kelompoknya
silakan tentukan isi dari struktur teks ceramah tersebut dan kebahasaan-kebahasaan yang ada dalam teks ceramah yang akan Bapak bagi nantinya. Paham? Paham. Oke, baik. Silakan buka bukunya halaman 92 dan silakan baca. Kita mulai dari sekarang. Ya, baik anak-anak sekalian. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Ya. Jadi Bapak akan memberikan sebuah teks ceramah. Nah, teks ceramah ini silakan anak-anak sekalian tentukan isi struktur teks ceramah tersebut ya. Jadi apa strukturnya, kebahasaan yang terkandung di dalamnya itu apa ya? Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Bapak akan berikan waktu selama 20 menit untuk menentukan struktur dan kebahasaan isi teks ceramah yang Bapak bagikan. Nantinya silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Oke, baik. Kita mulai dari sekarang ya. Oke, silakan dibaca dan dikerjakan. Jadi walaupun kerja kelompok hasilnya tetap ada hasil individu ya. Bapak akan mencari siapa yang aktif dalam kelompoknya. Jadi ada nilai ya. Ada kelompok, ada nilai ini. Oke ya. Waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang sesuai yang Bapak sampaikan tadi di awal, masing-masing ketua kelompok mewakili temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kelompok mana yang ingin pertama mendiskusikannya? Oke, baik, silakan. Adapun struktur ceramah menghargai perbedaan beragama tersebut ialah bentuknya, yaitu menghargai adalah menghormati segala sesuatu hasil atau milik orang lain. Menghargai orang lain sangat penting dalam kehidupan ini. Dengan menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Sikap apa yang kita peroleh dari orang lain adalah cerminan dari sikap kita sehari-hari kepada orang lain. Jika kita bersikap baik dan menghargai orang lain, maka orang lain juga akan berbuat demikian. Menghargai juga sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari, terlebih kita ini adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri dari beragam ras, suku, bahasa, dan agama.
Dan satu lagi Gereja Metodis Indonesia GMI. Tak jauh dari rumah ibadah itu terdapat masjid di Pusom. Letak ketiga rumah ibadah itu berada di sudut kota Sabang akhir pekan. Jemaat berdatangan ke sana, tidak ada pengamanan khusus. Mereka bisa khusus beribadah tanpa khawatir. Avandi Chandra, salah satu pengurus wihara Lok Seumawe, mengatakan toleransi beragama di daerahnya sangat tinggi. Bahkan kalau kita perayaan Waisak atau Tahun Baru, itu masyarakat Muslim turut bantu. Mereka membantu kita agar nyaman. Sepeda motor kita diamankan. Ini sudah puluhan tahun, katanya. Oke, baik. Bagus ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi hasil persentase atau hasil diskusi kelompok yang diwakili oleh kelompok 3 ya. Nah, ada yang punya pendapat lain atau mungkin sepakat dengan pendapat kelompok 3? Oke, silakan kelompok 4 berikan tanggapannya. Isi atau permasalahan aktual. Yang pertama, 3 rumah ibadah berdiri di Desa Pusom, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lolok Seumawe. Gedung itu dibangun puluhan tahun lalu dan saling berdampingan, yaitu satu wihara dan 2 gereja. Kedua, letak ketiga rumah ibadah itu berada di sudut kota Saban akhir pekan. Jemaat berdatangan ke sana, tidak ada pengamanan khusus. Mereka tidak khusus beribadah tanpa khawatir. Ketika berbicara tentang toleransi di Aceh, Lok Seumawe bisa dijadikan salah satu rujukan di sana. Umat beragama menyatu dalam pelukan Muslim dan payung kebinekaan Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Lok Seumawe menyebutkan total penduduk kota itu sebanyak 205.462 jiwa. Dengan rincian pemeluk agama Islam 203.78 jiwa, Katolik 185 jiwa, Buddha 718 jiwa, dan Hindu. Dapat dari kelompok 4 atas sanggahan dari yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kita diupload dulu untuk kelompok 4. Nah, lalu sekalian, semua pendapat, semua argumen dari beberapa kelompok itu sudah bagus tentang isi dari struktur teks ceramah yang telah Bapak bagi ya. Ya, kalian sudah hebat-hebat semua. Nah, setelah isi struktur teks ceramah, jadi berikutnya siapa yang ingin mempresentasikan pertama, yaitu kebahasaan yang ada dalam teks ceramah tersebut. Oke, silakan kelompok 2. Kaidah kebahasaan ceramah. 1. Penggunaan kata ganti. Kata ganti orang pertama tunggal yang akan saya banggakan teman-teman sekalian. Kata ganti orang kedua jamak atau kata sapaan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Penggunaan kata teknis. Bidang keagamaan. Salat. Salat isi satu rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib dilakukan oleh setiap muslim mukallaf dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Doa kepada Allah. Di mana datanya? Jika di dalam agama Islam biasanya salat 5 kali sehari menghadap ke arah kiblat. Kiblat satu arah ke Ka'bah, ini di Mekah. Pada waktu salat, arah jurusan mata angin berkiblat berarah menuju pendirian itu, tampaknya kepada perdamaian dunia. Mengarahkan ke kiblat. Di mana datanya? Jika di dalam agama Islam biasanya salat 5 kali sehari menghadap ke arah kiblat. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Nah, itu pendapat dari kelompok
dua ya. Seperti apa pembahasan yang ada dalam teks. Ingin memberikan sanggahan? Saya Pak. Oke, silakan. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah tersebut adalah yang pertama, penggunaan kata menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Perbedaan di negara Indonesia kita yang tercinta ini tak dapat dihilangkan atau dihapuskan karena masing-masing orang memiliki pendirian yang berbeda sehingga satu-satunya jalan adalah dengan saling menghormati. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental. Persepsi data, maka orang lain juga akan menghargai dan memperhatikan kita. Kognisi data, bahkan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa berbeda itu adalah suatu kewajiban. Afeksi data, saya sangat senang jika ceramah saya akan berguna dalam. Yang ketiga, penggunaan kata persuasi. Semua manusia sama di mata Tuhan, maka bisakanlah menerapkan kehidupan toleransi antar sesama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan sampai kita mengajubkan atau mengucilkan orang yang berbeda dari kita. Baik, terima kasih. Kelompok 1, kita beri aplaus ya. Nah, anak sekalian, semua jawaban, semua hasil diskusi dari kelompok 1 hingga kelompok 4 itu sudah bagus. Bisa ditingkatkan kembali metode pembelajarannya, bisa ditingkatkan kembali imajinasinya ya. Semua jawaban-jawaban kalian itu sudah bagus, sudah baik. Kalian semua hebat-hebat ya. Nah, untuk itu ada mungkin yang punya pendapat lain? Masih ada? Tidak ada? Ya. Seperti apa sih teks ceramah itu? Adalah teks yang berisi pemberitahuan, menyampaikan sesuatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya. Oke, bagus ya. Jadi teks ceramah adalah sebuah pemberitahuan atau memberikan informasi tentang sesuatu hal. Nah, di mana teks ceramah berisikan struktur ceramah. Di mana struktur ceramahnya adalah seperti apa struktur teks ceramah? Ya, berisi pendahuluan, apalagi isi atau rangkaian. Yang berikutnya, ya, mempunyai isi, rangkaian isi dan penutup. Nah, anak sekalian, untuk itu dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini adalah, silakan Sri. Adapun yang dapat saya simpulkan yaitu kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, mungkin juga kata ganti kami apabila penceramahannya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang dituju pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknik atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasan, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, kata karma, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Oke, baik. Kita beri aplaus yang meriah ya. Nah, anak sekalian, masih ada yang punya pendapat tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, juga, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu,
Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan pertentangan seperti sebelum itu, kemudian pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus ya. Nah, itu tadi pendapat dari kelompok 2 ya, atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, masih ada kelompok lain yang mempunyai kesimpulan lain? Oke, silakan kelompok 4. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yaitu menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus. Terima kasih atas kesimpulan anak sekalian. Jadi dapat Bapak simpulkan dalam pembelajaran kali ini tentang apa sih yang kita dapat dalam pembelajaran teks ceramah. Nah, yang pertama yaitu dalam teks ceramah menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang tunggal ya. Orang kedua jamak sebagai sapaan kata ganti orang pertama, yakni kata saya, aku, ya. Mungkin juga menggunakan kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Ya. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang dituju kepada orang seperti misalnya para hadirin, kalian, bapak-bapak, dan ibu-ibu atau saudara-saudara ya. Nah, yang berikutnya yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kali ini yaitu menggunakan kata-kata teknis ya, ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas dalam teks ceramah tadi ya. Misalnya kata sarkastis, eufemistis, tata krama, kesatuan berbahasa atau etika berbahasa. Jadi itulah beberapa kesimpulan-kesimpulan pembelajaran kali ini yang dapat kita simpulkan. Nah, yang berikutnya yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen ya, atau pendapat sebab akibat. Misalnya kata jika ya, maka, sebab, karena, kata dengan, demikian, akibat ya. Nah, oleh karena itu selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan ya, temporal atau perbandingan ya. Jadi ada perbandingan antara satu dan yang lainnya. Nah, menggunakan kata kerja mental ya. Seperti apa yang mental itu? Seperti diharapkan, memperhatikan, atau memperkirakan, mengagumkan atau menduga, berpendapat atau berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, yang berikutnya yang dapat kita simpulkan yaitu menggunakan kata-kata persuasif ya, seperti kata hendaklah ya. Jadi persuasif itu seperti hendaklah, lalu apalagi Sebaiknya. ya, sebaiknya, seperti hendaknya, diharapkan, atau perlu dan harus. Iya. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu kalian. Kalian mendapat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, anak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, jadi di akhir pembelajaran karena waktu yang kita miliki sudah habis, jadi Bapak akan memberikan tugas untuk kalian di rumah, ya. Nah, baik anak-anak sekalian, yang tugas di rumah yang nantinya anak-anak sekalian harus kerjakan yaitu carilah teks ceramah dari majalah, surat kabar ataupun internet. Kemudian tentukan
isi struktur teks ceramah dan kaidah kebahasaan teks ceramah tersebut. Ya. Jadi kerja individu ya, kerja pribadi sendiri-sendiri. Jadi nantinya silakan cari sebuah teks ceramah baik yang ada di majalah atau surat kabar, bahkan mungkin bisa searching di Google ya atau di internet. Nah, tentukanlah kemudian isi struktur teks ceramah atau yang seperti kita lakukan tadi ya. Bahasa yang ada di dalamnya itu seperti apa, isi teks struktur ceramah itu seperti apa. Paham? Paham. Baik. Kalau begitu, untuk kalau memang sudah paham, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nantinya kita akan menentukan aspek-aspek teks ceramah yang sudah anak-anak sekalian buat ya. Jadi nantinya pertemuan berikutnya kita akan membuat teks ceramah ya. Jadi bukan lagi kita mencari teks ceramah yang punya orang misalnya. Jadi anak-anak sekalian lah yang nantinya membuat, lalu kita tentukan aspek-aspek teks ceramah itu sudah terpenuhi atau belum. Paham maksudnya Bapak? Paham. Ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita istirahat. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Anak sekalian, ingat selalu jaga kesehatan. Di masa pandemi ini kita harus rajin cuci tangan, tetap pakai masker. Selalu jaga stamina tubuh ya. Selalu makan yang bergizi agar imun tubuh kita selalu tetap terjaga walaupun di masa pandemi ini. Nah, untuk itu anak-anak, Bapak tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.